Salam. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita semua berterima kasih pada Tuhan atas kesetiaannya dalam menyertai kita sehingga hari ini kami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melengkapi seluruh dokumen sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan untuk itu kami harus mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU, Panwaslu, dan seluruh jajaran yang telah ikut menopang dan membantu kami. Terima kasih kami. Kehadiran kami hari ini walaupun secara teknis bisa diterima oleh sekretaris, tapi kami sungguh-sungguh memahami bahwa kepatuhan terhadap seluruh aturan harus dimulai dari hal-hal yang sangat prinsip. Marilah kita bekerja sama, saling menghargai dan menghormati sesuai aturan-aturan yang berlaku. Dan hari ini kami boleh melewati satu tahapan yang sangat penting, adalah pendaftaran secara resmi, bahwa rakyat Sumba Tengah akan betul-betul ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu ini lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tekad dan semangat daripada partai ini adalah mengajak seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini, mari kita pertama-tama menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan semua harus berusaha menciptakan suasana yang sejuk, damai, agar kita semua betul-betul memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, perjuangannya lewat partai-partai politik. Mari kita bangun kebersamaan itu, bagaimanapun juga sulit dan tantangan akan hadapi, bahwa partai politik adalah salah satu pilar utama yang harus sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan marilah perjuangan itu kita kita titipkan pada Komisi Pemilihan Umum yang betul-betul telah diberi hak. Atas dasar itu maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tekadnya adalah kami datang untuk mendaftar. Kami sudah mendaftar dan kami bertekad menang atas dasar perjuangan yang memberikan hak, memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat, mempercayakan suaranya kepada partai politik, dan dengan ajakan, marilah kita bangun demokrasi ini, kita sungguh-sungguh jauh menghendakkan diri dari perbuatan-perbuatan transaksional. Pemilu itu juga adalah proses pendidikan para rakyat untuk menggunakan haknya secara bersih dan benar. Ini suatu catatan bagi kita semua, terutama bagi semua partai politik. Kalau dari awal saja kita menggunakan hal-hal yang tidak konstitusional dan bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila, maka sesungguhnya kita gagal menjadi partai politik yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada KPU dan seluruh jajarannya yang telah bekerja keras untuk memfasilitasi kami untuk sesuai aturan dan seluruh dokumen yang kami dapat. Dan kami tetap bersedia untuk dikoreksi, dan masa-masa perbaikan nanti sudah pasti akan kami gunakan peluang ini untuk lebih menyempurnakan seluruh aturan, seluruh prosedur, sehingga tidak memberikan beban kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan tugas-tugas besar personal dan benar. Saya kira sampaikan sekali lagi terima kasih. Merdeka! 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 Jadi merdeka ini Bapak Ibu jangan takut mengucapkan. Ini hanya kalau Bapak Ibu mengatakan merdeka ini bukan berarti Bapak Ibu adalah orang PDP. Tidak. Kalau katakan merdeka adalah kita adalah bangsa yang sudah merdeka. Ini yang perlu. Hanya bukan kabar. Tapi ya
Oh, satu lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ada. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya dari pers ingin bertanya sedikit. Secara resmi PDIP sudah mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Sumba Tengah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap Partai PDIP dalam mengedukasi masyarakat agar terhindar dari money politik, isu sara dan ujar kebencian? Kedua, bagaimana respek PDIP terkait dengan calon DPR Kabupaten Sumba Tengah untuk dapil selama ada 3 dapil dalam ajang pesta demokrasi? Terus ketiga, apa harapan Partai PDIP dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024? Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang sungguh-sungguh penting dan strategis. Pertanyaan pertama ini menjadi pekerjaan rumah bagi para elit partai politik. Marilah partai politik dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, pada nilai-nilai konstitusi kita, Undang-Undang 1945, dan yang terpenting adalah kebinekaan kita yang harus dihormati dan dijaga. Kedaulatan rakyat itu adalah kedaulatan yang sungguh hakiki, yang diperoleh setiap umat mencipta manusia, itu hakiki. Oleh sebab itu, partai politik harus menjadi pilar utama dan dia berada di garda terdepan. Jika ingin dipercayai menjadi wakil rakyat, menerima kedaulatan itu, maka dia sungguh-sungguh atas dasar kebenaran dan kejujuran. Partai politik sekarang dia sungguh-sungguh harus tampil untuk membebaskan diri, tidak ada transaksional. Tekad dari partai politik adalah, PDIP adalah harus menjadi partai yang sungguh-sungguh bebas dari politik uang. Karena politik uang adalah suatu pengkhianatan, pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Politik uang adalah sungguh-sungguh merendahkan martabat kemanusiaan kita. Bahkan saya berani katakan, politik uang adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Ini harus yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, kita sungguh-sungguh partai ini harus menjadi partai yang pertama untuk tidak mempraktekkan politik uang. Politik uang adalah no, politik uang tidak. Ini yang harus menjadi komitmen partai politik. Yang kedua, partai PDIP Perjuangan harus menjadi garda terdepan, menghargai perbedaan. Perbedaan itu adalah kekuatan. Perbedaan adalah berkat Tuhan yang diberikan pada setiap manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia tidak sama. Masing-masing punya talenta, masing-masing punya kemampuan. Oleh itu kita harus hormati. Ini perjuangan kita yang sangat-sangat. Jangan karena perbedaan kita korbankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena dari perbedaan itulah kita memiliki suatu energi yang luar biasa untuk membangun daerah ini, untuk membangun bangsa. Jadi marilah kita boleh kita berbeda pilihan. Boleh, itu hak. Tetapi tidak boleh dikorbankanlah nilai-nilai hubungan kemanusiaan yang harus kita miliki. Karena tidak ada satu umat, tidak ada satu manusia, tidak ada satu bangsa pun yang mampu menyelesaikan dirinya sendiri. Tetapi mari kita bangun bersama. Bagi saya sungguh-sungguh menghimbau. Kabupaten ini terkenal dengan tanah utuh waktu ini. Ini tidak boleh dikhianati hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan mendapat jabatan, hanya untuk kepentingan menjadi anggota DPR, bahkan untuk menjadi bupati sekalipun. Ini harus dihormati. Jika hal ini kita khianati,
Kau tidak boleh berpikir tentang bangsa yang satu. Perjuangan kita sekarang adalah bagaimana kita membangun bangsa ini secara bersama. Ini yang paling utama. Perjuangan kita. Bagi PDP bukan seberapa banyak jumlah kursi. Itu adalah target kita. Tapi target PDP adalah bagaimana membangun bangsa ini dalam semangat kebersamaan. Membangun daerah ini dalam semangat kebersamaan. Itu menjadi tujuan. Oleh sebab itu, dalam perjuangan ini, kami tidak berambisi terlalu besar. Kami harus berpijak kepada apa yang telah dilakukan oleh partai ini kepada rakyat. Itu jadi soal. Untuk mendapat kepercayaan rakyat adalah, marilah kita datang ke rakyat. Kita berdoa dengan rakyat. Apa yang sesungguhnya menjadi kepentingan rakyat. Dan disitulah kekuatan kita. Secara politik, untuk di Sumatera Tengah, kami punya target. PDP kembali tampil paling tidak satu fraksi sendiri. Jadi kalau berarti kalau satu fraksi kan syaratnya minimal 4 kursi. Tetapi yang sekarang untuk kenyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapil satu kami itu. Sementara dapil satu dulu dalam sejarahnya, sejarah sebelum namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapil satunya kantongnya Pertindo. Kantong Pertindo. Nah, saya berani katakan salah satu contoh bahwa ibu yang jadi panas dulu ini sekarang ini adalah anak yang salah tokoh Pertindo. Tokoh Pertindo. Satu-satunya saya tahu persis tahun 62 sampai 62 itu kakak saya, kemudian saya ayah daripada rambut bunga adalah tokoh Pertindo. Jadi sebenarnya kalau sejarah masa berpartai politik, Sumber Tengah ini adalah kantongnya PDI Perjuangan. Karena di situ ada Perkindo, ada PDI, ada Partai Katolik. Jadi kalau kami sekarang ada di sini di partai, akan gunakan untuk menyampaikan apa yang menjadi isu-isu sentral dari perjuangan kami Partai Demokrasi Perjuangan. Yang pertama, bahwa partai ini sebagai bagian yang utuh dari seluruh keluarga besar Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, maka salah satu yang harus kami perjuangkan adalah menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Pemilihan dan pencalonan Ganjar Pranowo adalah sudah dibuktikan masa kepemimpinan beliau memimpin Jawa Tengah. Dan bagi rakyat NTT, mungkin salah satu gubernur yang sungguh memberikan kepedulian dan perhatian bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita yang sekolah dan berpendidikan di Jawa Tengah. Bukti yang terakhir saya kira Bapak Bukti, Ganjar Pranowo telah diterima sebagai keluarga besar orang Sumba, yang itu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Sumba yang ada di Semarang. Dan perhatian Ganjar bukan pada saat sekarang, tetapi pada saat masa COVID-19, Ganjar dengan kemanusiaannya telah memberikan perhatian bagi saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah. Itu salah satu peta yang kami lihat adalah Ganjar Pranowo lah pantas. Dan kami yakin dan percaya beliaulah yang bisa melanjutkan cita-cita dan mimpi besar dari Jokowi yang sekarang sementara dipercaya oleh rakyat Indonesia. Ini yang perlu kami sampaikan, dan kami sangat berharap rakyat Sumatera Tengah dapat memberikan kepercayaan dan memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan dalam konteks bahwa orang Sumba adalah bagian daripada negara Indonesia, maka adalah satu kewajiban, adalah satu keharusan bahwa orang Sumba juga harus tampil dan hadir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan untuk itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mempercayakan kepada saya
yang namanya Dr. Ramsu Peteduk yang lebih dikenal di Sumba Temu Bintang menjadi salah satu wakil rakyat untuk memperjuangkan rakyat Sumba, suara orang Sumba di tingkat nasional, dan juga memperjuangkan agar negara sungguh-sungguh hadir di tanah Sumba. Kita ingin membangun Indonesia dari selatan Indonesia. Ini salah satu motivasi, dan tidak kalah penting adalah jika tadi saya sampaikan bahwa kenapa saya ingin menjadi anggota DPR. Salah satu untuk membuktikan bahwa orang Sumba tidak bisa dibeli dengan uang, bahwa orang Sumba tidak akan menjual suaranya hanya dengan 1 juta atau 500 juta. Inilah beban dan inilah tanggung jawab. Jadi kehadiran saya untuk mencalonkan diri adalah itu maksudnya. Marilah kita orang Sumba bangga bahwa bangga kita punya harga diri, bangga kita tidak pernah dibeli dengan uang, tetapi kita punya hak dan martabat yang sama dengan warga negara di Indonesia untuk berjuang dan hadir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini salah satu tugas kita, ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa, tidak saya mau menjadi anggota DPR untuk numpang hidup, tidak. Saya ingin membuktikan dan melanjutkan perjuangan kepercayaan rakyat, khususnya rakyat Sumba di 3 kabupaten. Saya hampir 11 tahun menjadi ketua Bapeda Sumba Barat, dan saya hampir 10 tahun lebih menjadi bupati Sumba. Saya adalah bupati pertama di Sumba, dan ini saya memperjuangkan dan mohon dukungan dari rakyat Sumba Tengah untuk mempercayakan suaranya kepada saya untuk diperjuangkan di tingkat nasional. Inilah mungkin yang dapat saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita berkompetisi dengan dasar tanah untuk wakil. Marilah kita memberikan pembelajaran kepada rakyat. Marilah kita sungguh-sungguh tampil untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran lewat pemilu yang akan datang. Sekian dan terima kasih.